Ada nggak perbedaan kelonjakan nih antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan terkait dengan tadi masuk zakat, infak, sedekah dan yang lain ke Basnas? Ya, kalau kita sih orang zakat ya, artinya Hmm. orang Basas itu lebih suka kalau kalau bisa semua bulan itu Ramadan. Kenapa? Hmm. Karena ternyata ruhnya itu beda. Ruhnya beda. Beda. Ruh di bulan Ramadan mungkin karena lapar, ngerasa tuh kalau lapar tuh nggak enak ya Ah, gitu. Dan dia merasa bahwa wah, banyak orang di sekitar kita yang dulu-dulu juga di luar di bulan Ramadan merasa lapar, terus hmm, merasa iba. Di situ mungkin ruh-ruh itu meningkat ya untuk berbagi. hmm. Berarti secara langsung transparansinya sudah Betul. bersifat umum ya, Pak Taufik? Sangat umum, bahkan kalau kita pun melakukan pendistribusian harus jelas. Misal, kalau uangnya zakat fitrah, maka harus dari mana nih Betul. uangnya? Oh, Hmm, dari untuk fakir miskin dari mana nih? Oh, zakat fitrah. hmm. Kalau untuk infrastruktur dari mana nih? Oh, dari infak sodako. Kalau MBG dari mana? Nggak ada. Nah, itu yang tadinya mau saya tanyakan Iya, karena simpang siur di luar itu zakat akan dialokasikan ke MBG sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sedulur Kocir di podcast Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat yang kali ini, episode kali ini khusus Ramadan dengan tema Ramadan Berkah. Mari tingkatkan zakat, infak dan sedekah kita. Bersama kita nanti akan hadir narasumber yang luar biasa dari Basnas Kota Cirebon bersama Bapak Muhammad Taufik SAG MPD. Selamat siang, Pak Taufik. selamat siang. Masih puasa, Pak? Alhamdulillah. Tidak terasa sudah 1 minggu lebih ya, Pak ya, Nggak puasa kita, Pak. kerasa. Sekarang udah ke 8 hari ya. 8 hari. Saya ngitung terus itu. Tinggal berapa lagi? Eh, Masih sekitar 3 minggu lagi menuju Lebaran ya, Pak. Wah, betul. Udah nggak sabar ya. Pak Taufik, Siap. sebelum masuk ke pertanyaan Pak Taufik, Ya. kegiatan-kegiatan apa saja yang sekarang Basnas lakukan, khususnya di bulan Ramadan, Pak Taufik? Iya, baik. Justru kalau di bulan-bulan yang lain itu padat, Hmm. tetapi di bulan Ramadan lebih padat. Lebih padat. Ya, pastinya. Karena kita akan banyak melakukan sosialisasi Hmm. berkait dengan teknis bagaimana mekanisme pembayaran zakat. Zakat ya. Baik zakat fitrah nanti maupun infak sodako dan seterusnya. Hmm. Maka di bulan ini ada bulan yang padat. Hmm. Karena ada fase nanti di mana kita juga harus menerima kan, Hmm. menerima zakat fitrah Betul. dari semua masyarakat di Kota Cirebon, terutama Hmm. ASN. Hmm. Nah, Pak Taufik, terkait dengan tadi ada zakat, infak dan lain sebagainya. Betul. Sebenarnya Basnas Kota Cirebon sendiri apa hanya menerima zakat saja atau Oh tidak nih? ya, pastinya Basas itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 Hmm. punya kewenangan ataupun tugas pokoknya adalah menerima zakat, infak dan sodako. Semuanya itu ya. Semuanya. Hmm. Nah, jadi artinya satu-satunya lembaga resmi Hmm. plat merah Hmm. pemerintah, lembaga pemerintah non struktural, Hmm. yaitu Basnas. Basnas ya. Ya, sebenarnya kalau para ASN itu kemudian membayar zakatnya tidak melalui Basnas, itu Hmm. keliru, salah, Keliru melanggar ya. undang-undang. Harusnya lewat Basnas harusnya. Melanggar undang-undang gitu. Nah, Pak, kaitan dengan itu, ada nggak perbedaan kelonjakan nih antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan terkait dengan tadi masuk zakat, infak, sedekah dan yang lain ke Basnas? Ya, kalau kita sih orang zakat ya, Hmm. artinya orang Basnas itu lebih suka kalau kalau bisa semua bulan itu Ramadan. Kenapa? Hmm. Karena ternyata ruhnya itu beda. Ruhnya beda. Beda. Ruh di bulan Ramadan mungkin karena lapar, ngerasa tuh kalau lapar tuh nggak enak ya Ah, gitu. Dan dia merasa bahwa wah, banyak orang di sekitar kita yang dulu-dulu juga di luar di bulan Ramadan merasa lapar, terus hmm, merasa iba. Di situ mungkin ruh-ruh itu meningkat ya untuk berbagi. hmm. Jadi ternyata ada lonjakan dari bulan sebelumnya sampai Sangat bulan. luar biasa. Justru lonjakannya bisa kalau dipresentasikan itu
bisa sampai 60% sampai 70%. 60%. Iya. Apakah itu karena tadi ya ngerasa ada rasa lapar, empati dan yang lain, atau memang ada hal yang misalnya kewajiban atau bagaimana tuh? Jadi kan awalnya semua karena kewajiban ya. Mm-mm. Orang puasa juga kita diwajibkan. Coba Betul. kalau Ramadan ini sunnah, hukumnya kita nggak puasa. Kayaknya nggak puasa. Nah, karena diwajibkan, dipaksakan, maka pada saat itu tingkat-tingkat kedalaman keagamaan ini meningkat, ruhnya meningkat, sehingga ya wajar kalau kemudian perasaan ingin berbagi itu lebih tinggi. Nah, tadi kaitan dengan tadi ya antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan ada kenaikan signifikan. Apakah juga dari sisi Basnasnya sendiri ada sosialisasi dan bentuknya seperti apa kalau sosialisasi itu? Oh, banyak. Jadi kita ini kan punya UPZ, unit pengumpul zakat. Semua instansi itu ada UPZ-nya. Hmm. Kemudian DKM. DKM kita itu UPZ kita. Ya. Eh, ada beberapa sekolah juga sama. Semua instansi itu UPZ. Nah, saat itulah kita melakukan sosialisasi melalui UPZ-UPZ yang ada. Kemarin kita ngadain BIMTEK, bimbingan teknis untuk UPZ di Atakwa. Itu kan kita undang sekota Cirebon. Banyak kan. Nah, disitulah kita mengarahkan atau menyampaikan tentang teknis bagaimana sih berzakat untuk kemudian sampai pada bagaimana penyalurannya dan seterusnya nanti. Nah, tadi kaitan dengan apa sih namanya pemberian zakat itu, informasi-informasi. Sekarang kan modelnya digitalisasi nih. Betul. Nah, bentuk model digitalisasi dari Basnas kaitan dengan zakat, infak, dan sedekah itu seperti apa? Oh, udah banyak itu. Memang digital itu udah menjadi salah satu kewajiban ya. Seluruh Basnas se-Indonesia, bahkan diteruskan oleh Basnas RI, harus melakukan digitalisasi. Ya banyak lah. Kita sudah dengan kris gitu kan bisa ya. Kemudian di berbagai tempat kita juga bisa mempublikasikan langsung melalui media-media yang bisa kemudian terarah kepada digitalisasi tadi. Ya sekarang lebih mudah lah. Teman-teman kalau mau zakat juga tinggal buka HP, nanti mau zakat kan ada nanti di situ ya kemananya gitu. Klik Basnas aja, Ada, klik Kota Basnas Cirebon pasti gitu ya, ada. pasti ada. Ada. Sekarang itu memang sudah mengarah ke digitalisasi dan sudah mantap lah kalau untuk urusan itu. Jadi memang sekarang sih dipermudah gitu ya Pak ya? Sangat mudah. Nah, kaitan dengan tadi, ini kaitan dengan informasi-informasi yang memang masyarakat perlu tahu. Betul. Sebenarnya Basnas sendiri nanti ketika menghimpun tadi zakat, infak, sedekah, nanti dialokasikannya kemana ya Pak Taufik? Oh gitu. Hah. Wah, kan kita punya aturan. Nah, itu yang perlu diinformasikan itu tuh. Jadi ketika udah bicara pendistribusian, Betul. itu nggak boleh lepas daripada 8 asnaf. Itu udah wajib hukumnya. Kita nggak bisa tolerir. Bahwa kemudian apakah Ibnu Sabil itu masih ada? Ada, masih kan. Kalau kemudian goreng kategorinya seperti apa, kita punya kan. Itu ada kriteria yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dan menjadi satu buku besar buat Basnas untuk bisa mendistribusikan kemana dan seperti apa. Jadi nggak bisa sembarangan, Mas. Begini, seperti saya contohkan, siapapun yang mau berzakat ke kita, itu semuanya punya yang namanya nomor rekening yang berbeda. Zakat fitrah nomor rekeningnya punya sendiri. Infak rekeningnya punya sendiri. Zakat mal punya rekeningnya sendiri. Kemudian yang lain-lain punya rekeningnya sendiri. Jadi terpisah. Sehingga ketika kita mau zakat nanti kita akan tahu zakatnya kita kemana. Nah pada saat itulah masuk ke yang namanya SIMBA, Sistem Manajemen Basnas. Oh. Jadi kalau Mas komisioner KPU ini ngomong saya mau zakat, itu sudah masuk ke SIMBA kalau sudah menerima BSZ, bukti setor zakat. Terima. Nah pada saat penerimaan itu crack sudah masuk, udah langsung otomatis ya? Itu bisa didata bukannya kemana aja nanti cek. Oh, saya ada nggak nama? Ada. Dan publikasinya pasti ada ya? Pasti ada. Berarti secara langsung transparansinya sudah bersifat umum ya? Sangat umum. Bahkan kalau kita pun melakukan pendistribusian harus jelas. Misal, kalau uangnya zakat fitrah, maka harus dari mana nih uangnya? Oh, dari untuk fakir miskin dari mana nih? Oh, zakat fitrah. Kalau untuk infrastruktur dari mana nih? Oh, dari infak sedekah. Kalau MBG dari mana? Nggak ada. Nah, itu yang tadinya mau saya tanyakan. Karena simpang siur di luar itu, zakat akan dialokasikan ke MBG. Sebenarnya
aturan di sana seperti apa sih, Pak? Saya nggak tahu, yang jelas MBG itu nggak pernah ada sepeser pun dari uang Basnas. Di Basnas Ya ya. mau kota, mau pusat, mau apa itu nggak ada. Karena apa? Nggak masuk 8 asnaf. Hmm. Mau dipaksain apa? Hmm. Yang nerima juga ada orang kaya juga nerima Hmm. kok, kan gitu ya. Kemudian asnaf yang mana gitu? Betul. Asbak fisabilillah pendidikan enggak juga. Hmm. Artinya tidak masuk asnaf. Dan haram hukumnya Basnas untuk bisa mengeluarkan ya tadi. Berarti clear ya, itu tuh hanya Weh, isu sebenarnya. ya itu karena statement yang tidak bertanggung jawab saja. Bahwa kalau sekarang mau dicek Basnas itu apakah mengeluarkan uang dana untuk MBG, silakan. Berarti Kagak tidak ada sama sekali ya. nggak ada. Clear, itu yang harus disosialisasikan sehingga umat atau masyarakat di luar juga tahu bahasa tidak ada kaitan dengan itu. Nggak ada sama sekali. Nah, tapi selanjutnya, Ya. kaitan dengan fenomena hari ini. Banyak sekali anak muda khususnya di bulan Ramadan, infak, sodako ya khususnya ya. Kalau zakat sih nanti di akhir-akhir biasanya ya. Itu langsung ke masyarakat. Tadi ada yang roadshow, ada makan apa sahur bareng di jalan dan yang lainnya. Nah, fenomena seperti ini tanggapan dari Basna seperti apa? Itu kan ada ya. Ada yang seperti itu. Kalau tuh berarti kalau ada tuh ada yang sebagian seperti itu, ada Betul. sebagian yang tidak seperti itu. Betul. Ya. Nah, ada sebagian besar juga yang generasi muda yang ke Basnas juga langsung. Oh. Kemudian berkolaborasi dengan Basnas, jalan-jalan sama-sama untuk memberikan, mendistribusikan ataupun mengajak. Ada anak-anak kita juga. Nah, ada yang sebagian juga pengen itu nggak apa-apa. Begitulah dunia mereka. Yang terpenting kan dengan kemudian mereka berinfak, itu kan pembelajaran yang luar Betul. biasa. Betul. Persoalan kemudian pencitraan dan sebagainya itu persoalan lain. Tapi persoalan kesadaran, kenikmatan untuk bisa memberikan sesuatu dan berbagi itu luar biasa. Maka kata ada tadi, ada yang sini, ada yang sana, jalan semua. Jangan semua ya, nggak jadi Biar- persoalan. Betul, biar fakir miskin itu semakin bahagia. Topik selanjutnya, Ya, khusus di bulan Ramadan nih. ya. Tantangan bersosialisasi atau mensosialisasikan program kerja Basnas itu ada tidak? Dan apa sih tantangan-tantangan terberatnya di bulan Ramadan? Kalau bicara di bulan yang lain, Basnas sudah terbiasa. Tapi di bulan Ramadan ada nggak tantangannya? Sebenarnya justru di Ramadan itu lebih mudah dibandingkan Lebih mudah? Iya, karena tadi ada ruh ya, kesadarannya. Ada kesadaran, ada Nggak kewajiban. usah dikasih tahu juga ada kewajiban sih. Ada kewajiban. Artinya ada kesadaran penuh. Sehingga kalau ditanyakan apa tantangan terberat justru pada sistemnya. Sistem. Mekanisme yang kadang-kadang ini agak riuh nih, itu agak masalah dikit itu sering terjadi adalah ketika mulai penerimaan. Kan kita punya skup dari mulai DKM, RW, lurah kan gitu ya. Nah, proses ini nih yang memang sampai sekarang ini perlu evaluasi. Itu ya. Itu yang paling berat. Ya, kalau persoalan penerima sih, wah, penerima sih cepat. Cepat. Nanti mas prosesnya itu ya. Proses itu, proses kemudian sampai kemudian kesimpulan, kemudian sampai pendistribusian. Itu cukup riskan. Melelahkan ya. Kami ini kalau bulan Ramadan di akhir Ramadan itu harus banyak nginep Di kantor. Di kantor. Lembur ya. Kayak KPU aja. Kalau KPU kan nginepnya itu kalau Pas hari tahapan. Iya, tahapan. Kayak ini tahapan Basnas berarti 9 Ramadan. Iya, cuma bedanya kami urusan akhirat ya. Iya. Untuk selanjutnya nih, terkait dengan nih rekan-rekan yang di sekretariat KPU, itu kan mereka rata-rata ASN, P3K. Nah, tadi wajib tidak? Kalau wajib seperti apa? Ataukah memang sudah ada potongan-potongan tertentu yang masuk ke Basnas sendiri? Betul. Nah, ini KPU kan sebagai pelaksana undang-undang juga kan. Ya. Coba diperhatikan 23/2011 itu termasuk instansi negara. Termasuk lembaga-lembaga yang berafiliasi pada negara. Kalau saya bilang kan KPU sama dengan struktural juga, non struktural juga kan. Nah, di situ punya kewajiban. Sebenarnya maka pertanyaan yang mendasar, apakah KPU ini stafnya sudah membayarkan zakat profesinya atau belum ke Basnas? Nah, ini nanti mungkin saya akan pertanyakan ini. Ada zakat apa saja itu? Oh ya, pertama yang jelas zakat fitrah. Lebih baik zakat fitrahnya KPU nanti jadi contoh buat semuanya. Kalau perlu dipublikasikan itu alhamdulillah, karena mempublikasikan itu kan niatnya bagus. Kalau misalkan menjadi contoh dan inspirasi. Betul. KPU menyerahkan zakat fitrahnya ke Basnas Kota Cirebon, itu udah plus, itu plus baik untuk KPU maupun plus buat Basnas. Di trust ya, dipercaya. Kemudian KPU stafnya sudah melakukan pembayaran zakat profesi. Nah, profesi. Dan infak sodako di Basnas. Nanti kami biasanya memberikan penghargaan itu
kepada yang biasa melakukan zakat, Hmm. termasuk kelembagaannya gitu. Berarti tadi ya ada zakat fitrah, profesi, Ya. dan zakat infak ya. Ya. Nah, Kalau untuk kita tuh sebenarnya ada tambahan satu tuh zakat mal, jangan lupa. zakat mal. Ya, ada zakat fitrah, ini wajiban kita Mm-mm. semua. Zakat mal itu kalau hitung setahun, tapi itu juga kalau udah masuk nisab ya. Kayaknya ukuran kita belum tuh. Nah, itu nisab begitu tuh kita yang tidak tahu Iya, informasi-informasi begitu itu kan gampang. perhitungannya. Kan tinggal kontak bahasa sini. Saya mau belajar tentang itu nisab kan. Nisab ya. Ya, itu kan tergantung niat ya. Iya. Seperti itu. Heeh. Nanti ada infak sodako, itu aja mungkin. Terkait itu ya berarti nanti Betul. berarti rekan-rekan yang di sekretariatan jangan lupa nih. Ini catatan karena kita sudah di warning oleh Basnas nanti itu. Nah, Saya kelihatan wajahnya wadah kepatiran. tapi pasti berzakat. Oh, iya. Kalau wajib pasti berzakat. Betul, saya percaya itulah, insyaallah. Nah, Pak Topik selanjutnya kaitan dengan tadi antara zakat fitrah Gitu. tadi ya kita kaitan dengan masih ASN lah. Apakah memang menurut undang-undang diwajibkan? Atau kan hari ini ada yang sudahlah saya di rumah saja langsung disalurkan ke tetangga atau seperti mana? Kaitan dengan itu sebenarnya utama mana sih Pak Topik? Jadi begini ya, harusnya kan undang-undang itu kemudian diperkuat dengan peraturan di daerah, atau namanya perda, atau perwal. Nah, Pelaksanaannya ya. ya, hanya saja di perwal kita ini, perwal nomor 8 tahun 2019 ya, itu ternyata masih sifatnya memfasilitasi. Kalau bahasa lainnya belum tegas. Bahasanya gini, seluruh ASN yang mau berzakat ke Basnas kami persilakan. Persilakan bahasanya, Ya, bukan bahasa kewajiban. persilakan. Ya, namanya persilakan ya. Persilakan. Tadi Mas akses mau ke sana aja lah, mau ke sana aja. Itu problematika kita. Sebenarnya keuntungan berzakat ke Basnas itu pertama kita bisa tahu nih potensi zakat Kota Cirebon seperti apa sih gitu ya. Karena sebenarnya kita cuma menerima data aja. Kemudian kedua, persoalan pendistribusian itu persoalan yang bisa dibicarakan dan didiskusikan sesuai dengan asnaf saja. Misal begini, kan ada nih, saya mau infak, mau zakat, tapi saya sebenarnya biasa ke orang itu. Betul. Nanti kalau saya ke Basnas, jadi orang itu nggak akan terima. Itu kan pertanyaan besar sering. Betul. Saya senyum karena, Betul. Bu, saya bilang, Ibu biasa ngasih ke orang itu berapa? 100.000 atau 200.000. Ibu taruh aja dulu ke Basnas. Kasih tahu orang yang mau dikasih Ibu. Nanti kami berikan. Tetap didistribusikan. Tetap distribusikan, bahkan lebih dari 200.000. Betul. Bisa jadi ibu kasih 200, jadinya dikasih sama kita 500.000. Bisa begitu ya? Oh, pasti bisa. Dan itu kejadiannya seperti itu. Pertama, manfaatnya adalah tidak semua saudara, orang, teman, ini uang zakat saya. Kira-kira gimana? Nggak enak perasaan tuh. Betul. Ya. Betul. Waduh, nanti omong kemana-mana. Betul. Satu. Kedua, buat orang yang memberi juga ada perasaan ria. Akhirnya ria. Barangkali ria kan? Betul. Oh, saya udah zakat tuh, kamu tuh zakat saya. Menghindari semua, lembaga itu menghindari itu semua. Sebenarnya seperti itu. Adapun nanti kemudian dipertanyakan, ini uangnya berasal dari mana? Kami akan jawab sama orang yang diberikan. Tapi kalau yang bagus, ikhlas aja, nggak tahu mana gitu ya. Ya, karena tadi saya tuh pengen biasa ngasih ini tuh biar orang tahu saya tuh sering ngasih. Itu persoalannya. Ini gimana nih ya, persoalan zakat infak sedekah itu memang sesuatu yang ya luar biasa buat orang yang berikhlas benar. Betul. Ya, kalau motivasi yang total itu memberi itu benar-benar nggak tahu siapa. Ngasih aja ya. Pak Taufik, ini luar biasa banget. Cuma karena keterbatasan waktu kita mungkin harus akhiri. Tapi sebelum kita akhiri Pak Taufik, kami minta Pak Taufik memberikan statement akhir lah. Statement akhir terkait dengan zakat di bulan Ramadan dan seperti apa harapan-harapan untuk warga masyarakat Kota Cirebon khususnya. Silakan Pak Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan pernah takut dan khawatir. Setiap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita sesungguhnya adalah amanah. Dan ketika amanah itu kita kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, maka jangan lupa bersihkan harta kita dengan zakat, infak, dan sedekah. Semakin kita konsisten dengan zakat, infak, dan sedekah kita, maka sesungguhnya tidak kemudian mengurangi dari harta kita, malah akan tumbuh dan berkembang. Malah zakat itu kemudian yang kita berikan itu akan memberikan keberkahan dari setiap harta yang kita miliki sampai saat ini. Dan seterusnya nanti. Maka untuk menghindari juga tingkat keikhlasan, mari kita sama-sama tunaikan zakat,
infak dan sedekah melalui Basnas. Karena itu yang lebih aman untuk menjaga nilai-nilai keikhlasan kita. Apalah artinya kita memberikan sesuatu, tetapi tetap ada motivasi untuk diketahui atau kemudian dipuji. Itu semuanya nanti akan berdampak kepada kesia-siaan dalam amaliyah kita. Percayalah bahwa apa yang Anda sampaikan, zakat, infak, sedekah ke Basnas, itu akan sampai kepada yang menerimanya. Karena di kami ada aturan penting, aturan yang sangat ketat untuk tidak mungkin kami berbuat yang tidak baik terhadap persoalan zakat. Percayakan pada Basnas, insya Allah keberkahan akan lebih banyak buat banyak orang-orang yang membutuhkan. Itu saja. Terima kasih Pak Taufik. Ini kita waktunya Siap. sangat singkat. Kami mohon maaf apabila mengganggu waktu Pak Taufik, dan terima kasih kesempatannya dan ilmu yang bermanfaat tadi Pak Taufik. Terima kasih, Sukses dan sama-sama. berkah selalu Pak Taufik. Sukses juga untuk KPU, hebat programnya, mudah-mudahan terus. Amin. Terima kasih. Sedulur Kocir, demikian bincang-bincang kita yang singkat, penuh makna, penuh ilmu dengan anggota Basnas Kota Cirebon, Bapak Muhammad Taufik SAG MPD. Selanjutnya, nantikan episode-episode selanjutnya yang tentu saja bermakna dan penuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ngelawik itu? Siap.